Gelombang bukan hanya di laut, tapi juga di suara rakyat. Podcast KPU Kabupaten Banggai Laut Nandang, Gelombang Baru Demokrasi. Halo, Assalamualaikum teman pemilih. Jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Banggai Laut, Gelombang Baru Suara Pemilih Banggai Laut. Di podcast ini kita akan bahas seputar tentang demokrasi, pemilu, partisipasi masyarakat, dan tentunya kegiatan yang up to date yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut. Sama saya Kartini, inilah Ruang Podcast KPU Kabupaten Banggai Laut episode ke-2. Oke, baik teman pemilih, di episode 2 podcast kita kali ini kita akan bahas tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan ketiga. Nah, kegiatan PDPB ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU di masa non-tahapan pemilihan. Kemudian di tengah-tengah kita ini sudah ada narasumber, namun sebelum saya perkenalkan ke narasumber kita, saya ajak teman pemilih untuk jangan lupa subscribe, like, comment, and share kanal YouTube KPU Kabupaten Banggai Laut di mana podcast ini ditayang. Oke, narasumber kita kali ini adalah beliau merupakan salah satu anggota KPU Kabupaten Banggai Laut yang membidangi divisi perencanaan data dan informasi, jadi pemangku dari materi kita pada hari ini. Jadi kita perkenalan saja, siapa lagi kalau bukan Ibu Siti Hadra Aaman. Tentu saja, siapa narasumber kita pagi hari ini? Halo, Assalamualaikum Bu Hadra. Waalaikumsalam. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu ya? Sehat. Tetap semangat ini. Iya, pastinya. Di tengah kesibukan baru menjadi ibu baru Bu ya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU di tengah tahapan non pemilihan itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sementara ini juga kita laksanakan. Nah, mungkin teman-teman pemilih di luar sana masih ada yang belum memahami apa itu PDPB. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan secara singkat apa sih sebenarnya PDPB itu, apa pentingnya kegiatan ini dilaksanakan di masa non-tahapan pemilihan? Iya, baik. Jadi kegiatan PDPB ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KPU untuk memutakhirkan data supaya data itu bisa akurat dan tentunya mutakhir. Nah, data ini mencakup misalnya data baru, pemilih baru, kemudian ada data pindah masuk, ada data pindah keluar, ada data meninggal, kemudian ada data perubahan status, misalnya yang belum nikah jadi kawin, yang jadi nikah, kemudian misalnya yang dari pemilih baru itu sebelum, berarti dia baru semua datanya, jadi misalnya kemarin belum cukup 17 tahun, hari ini sudah cukup, jadi dimasukkan itu dinamakan data baru. Jadi dimutakhirkan seperti itu ya. Kenapa penting? Karena supaya pada saat pemilihan nanti di tahun 2029 kita tidak, orang bilang tidak setengah mati lagi untuk mengolah data ini. Jadi sudah diolah sebelum tahapan. Itu begitu pentingnya. Oh, oke. Bagaimana pelaksanaan PDPB 3 ini yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman KPU Kabupaten Banggai Laut? Iya, jadi kemarin kita sudah selesai melaksanakan di TW3, TW2 juga pun sudah, TW1, TW2 kita sudah lalui, dan TW3 pun kita sudah selesai. Hasilnya pun kita sudah serahkan di provinsi untuk diplenokan kembali di provinsi. Nah, data yang diplenokan di TW3 itu jumlahnya 54.000. Untuk triwulan 3 ini Bu ya? Iya, triwulan 3 itu jauh, di TW2 seingat saya itu 53.000 lebih. Setelah TW3 ini kita punya akumulasi data itu 54.000. Jadi naiknya sekitar 800 lebih lah itu data. Nah, itu pentingnya sebenarnya, karena kalau kita tidak perbaharui terus, kita tidak tahu perkembangan data. Jadi pentingnya perkembangan memperbaharui data itu. Meskipun di tengah tahapan, non-tahapan Bu ya. Jadi nanti kalau pada saat masuk di tahapan pemilu nanti 2029 sudah tidak bekerja dari awal lagi seperti itu. Tidak bekerja dari awal. Misalnya mungkin bisa saja tetap kerja, tetapi tidak seberat di awal kalau kita, karena kan masyarakat sekarang kan tidak ada yang pindah domisili, kemudian ada yang meninggal. Jadi itu semua yang kita perbarui, dan kalau itu ditumpuk-tumpuk nantinya di akhir
nanti sudah dekat pemilihan kan kita mungkin tidak cukup waktu untuk memperbarui itu. Jadi Makanya nanti tidak terlalu kerja berat lagi Bu ya nanti. Iya. Oke, mungkin tadi Ibu sudah sedikit gambarkan juga sebenarnya tentang bagaimana hasil pemutakhiran data pemilih untuk triwulan 3 ini. Apakah ada pengurangan atau penambahan perubahan yang signifikan dibanding dengan triwulan-triwulan sebelumnya? Iya. Jadi di TW3 ini, triwulan 3 ini penambahan yang banyak. Jadi buktinya ada pemilih baru yang di TW2 mungkin belum cukup umur, akhirnya tidak diinputkan, tidak dimasukkan menunggu pas 17 tahun itu ya. Kemarin kan pleno TW3 di Oktober, awal Oktober tanggal 2 kalau tidak salah. Betul, tanggal 2. Dan kebetulan yang mewakili adalah wakil Kadif data, kebetulan saya lagi cuti, jadi alhamdulillah pelaksanaannya lancar. Kita juga kolaborasi dengan stakeholder, misalnya ada Bawaslu, ada Capil. Jadi dari Capil, dari Bawaslu itu semua mereka memberikan masukan ke kami. Data-data yang mau diperbarui sebenarnya. Pada saat di pleno itu Bu ya. Oke. Nah kemudian ini bukan setiap kita menghadapi tahapan ataupun kegiatan, kadang kita mengalami suatu kendala-kendala. Nah untuk kalau di PDPB ini seperti apa Bu yang teman-teman hadapi di pelaksanaannya? Jadi kita ketahui bersama Banggai Laut ini letak wilayahnya, kondisi geografisnya Bu ya. Kondisi geografis itu kan ada 3 pulau tersebar di pulau-pulau Bangkurung misalnya, Labowo dan Bokan. Itu yang tidak bisa, dan sampai hari ini kita belum bisa coktas. Kan kemarin di TW3 kan ada coktas terbatas itu kan teman-teman KPU diberdayakan untuk turun coktas, tetapi karena kita punya keterbatasan sesuatu dan lain hal, makanya kita tidak turun. Kemudian itu kondisi wilayah sebenarnya geografisnya kita. Kendala lainnya mungkin masyarakat yang kurang aktif untuk melaporkan, tetapi kalau mungkin saya pikir di Banggai di 4 kecamatan ini sudah ada beberapa yang melaporkan. Buktinya di pleno naik DP-nya kita. Jadi kendalanya tinggal itu sih sebenarnya di 3 wilayah itu. Gitu. Jadi berarti salah satunya itu ada kendala geografis, kemudian masyarakat yang mungkin kurang proaktif barangkali Bu ya dalam melaporkan updating. Kemudian ada pendudukan. Ada belum sinkronnya antara laporan masyarakat misalnya ini di Kecamatan Banggai misalnya, tetapi ada masyarakat yang melapor bahwa itu sudah meninggal misalnya, tetapi belum ada buktinya di Capil, bukti dukung. Jadi kita tidak bisa input juga. Jadi belum sinkron antara data Capil dengan data kita. Berarti kalau misalnya KPU mau memutakhirkan itu tentunya harus di backup dengan data dukungnya Bu ya. Misalnya kalau misalnya meninggal berarti ada surat kematiannya begitu Bu ya. Atau misalnya dia masuk berarti harus ada otomatis KTP-nya yang berdomisili di sini Bu ya. Harus memang domisili Banggai Laut. Iya. Oke, terima kasih Bu. Oke, kemudian terkait dengan ini Bu, peran masyarakat dengan stakeholder seperti apa di dalam pelaksanaan PDPB ini? Kalau stakeholder tentunya baik, sudah kita berkolaborasi terus tuh, Bawaslu misalnya. Kalau masyarakat harapannya ya misalnya di pemerintah desa harusnya kan setiap meninggal harusnya yang misalnya keluarga yang meninggal atau siapa itu harusnya cepat ngurus kan supaya data juga kita cepat dapat. Tetapi kalau masyarakatnya juga tidak aktif, ya kita tidak punya data yang valid juga tentunya begitu. Jadi peran masyarakat dan stakeholder sangat dibutuhkan supaya data kita akurat ini. Jadi tidak ada lagi nanti di dalam pleno ini, padahal kita sudah siap-siap pleno, tapi ada masukan lagi. Nah, sedangkan misalnya sidal itu kan kalau hari itu selesai, hari itu dibuka dan hari itu ditutup harus tidak bisa tidak bisa lagi tunggu dulu nanti besok, padahal sidal sudah tertutup karena kita punya sistem sendiri yang aplikasi langsung connect dengan RI kan. Jadi kayak kemarin itu kan pleno, sebelum pleno kan dibuka ini sidal, tapi kalau pas pleno itu harus ditutup dulu supaya kan tidak tercampur aduk data ini. Jadi tidak setiap waktu Bu ya kayak sidal ini bisa diakses begitu. Iya, tidak semua kan yang bisa akses sidal kan kalau di KPU ya operatornya Bu. Kalau masyarakatnya kan tidak bisa. Kecuali cek DPT online, jadi itu. Oh iya, kemudian ini Bu juga bagaimana nih Bu kalau misalnya masyarakat nih ya
misalnya dia mau ngecek begitu apakah saya sudah data pemilih atau belum gitu. Kemudian ada juga misalnya yang apa namanya baru datang ke Banggai Belaut, sudah ada KTP-nya, itu seperti apa dia melapor begitu? Iya, jadi mungkin yang pertama bisa langsung ke KPU setempat, misalnya kalau di Banggai Laut ya ke kantor supaya mengetahui lebih jelas. Dan tapi kalau misalnya malas ke kantor ya bisa juga dicek dptonline.co.id. Ya, bisa dicek dia apakah sudah ada di pemilih atau tidak. kpu.go.id. Oh begitu Bu ya. Oke. Kemudian Bu, apakah ada inovasi atau misalnya kayak apa program-program khusus yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut di dalam mensukseskan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini? Iya, jadi salah satunya misalnya ada coklit mandiri. Jadi misalnya di setiap penyelenggara kalau menemukan orang baru misalnya langsung lapor di sini, tentunya itu salah satu kreativitas sebenarnya. Kemudian media sosial, kita memanfaatkan media sosial jadi ini KPU Banggai Laut sudah aktif, saya lihat di IG, di TikTok, di Facebook sudah aktif soal PDPB ini juga ada. Kemudian yang terakhir mungkin kita membuka layanan konsultasi di sini di KPU. Tetapi waktunya yang tidak sampai malam kalau kayak tahapan kan. Kalau tahapan kita siang malam di sini, tetapi kalau sekarang non tahapan ya jam kantor mungkin kita bisa konsultasi. Jadi untuk masyarakat juga lebih aktif ke sini supaya memastikan dia terdaftar tidak di dalam data pemilih ya, itu saja ini. Jadi ada helpdesk juga di ada. Jadi kalau di sini bisa hubungi saya misalnya atau ada Pak Iqbal langsung. Kalau tidak Pak Iqbal mungkin di divisi Rendatinkan itu ada, jadi bisa. Jadi bisa konsultasikan ke kantor KPU ya. Iya. Oke. Kemudian terakhir nih Bu ya, sebelum kita ke penutup, apa yang menjadi harapan Ibu untuk pelaksanaan PDPB ke depannya, Bu? Iya, jadi harapan kami yang pertama peran masyarakat, peran stakeholder misalnya pemerintah desa juga, kemudian Capil, Bawaslu. Kalau Bawaslu tidak diragukan lagi perannya. Jadi setiap hari kita dikasih surat cinta. Kemarin kayaknya hari Jumat ada surat masuk himbauan. Jadi itu ada di desa Kendek 2 orang. Belum tanya apakah Pak Iqbal sudah eksekusi, tapi mungkin sudah. Jadi ada pemilih baru. Itu peran-peran mereka yang kita butuhkan supaya data kita bisa valid, bisa akurat, bisa mutakhir, dan tentunya kita bisa pertanggungjawabkan nanti di pemilih berikutnya. Nantinya DPP-DPB ini kan yang jadi acuan kita kan untuk menjadikan misalnya DPT dan sebagainya. Oh begitu. Untuk harapan pemilu 2009 misalnya kalau pemilu atau pilkada di 2030 misalnya itu. Harapan kita. Informasi juga sekarang kan sudah bulan pertengahan Oktober ya. Betul. Jadi kita sudah di TW4 sebenarnya. Sudah masuk di bulan keempat Bu ya. Kemarin minggu lalu baru turun data. Itu jumlahnya 2099. Jadi data yang turun dari RI kita olah. Jadi kita dipilah-pilah. Sekarang Pak Iqbal lagi kerja. Operator operator lagi kerja. Kita punya PR besar itu dari 2099 untuk dipilah-pilah mana data masuk, mana pemilih baru, mana pemilih keluar, mana orang yang sudah meninggal, mana yang sudah pindah domisili. Nah itu. Kemudian ada juga data ganda. Nah satu informasi juga, kita di TW3 itu kan ada data invalid. Salah satunya itu ada 5 data yang umur itu invalidnya itu kenapa? Karena umur 100 tahun ke atas. Jadi itu masuk kategori invalid kategori invalid karena kan kalau di sekarang masyarakat sekarang kan ada tidak orang yang umurnya 100 tahun ke atas. Ternyata setelah diteliti sama operator dan Coktas juga turun kemarin, kita punya 1 yang masih hidup. Itu di Matanga. Dari 5 ini 2 yang meninggal sebenarnya. Dan yang hidup itu ada di Matanga kemarin. Kebetulan Pak Ketua langsung yang Coktas. Di Kendek itu mungkin Pak Budi langsung yang tanyakan, dan ada 1 di Bangpurung. Tapi kita belum turunkan apakah betul ini KTP-nya umurnya sudah 100 tahun lebih atau bagaimana. Dan itu sebenarnya invalid. Tetapi insya Allah di TW4 ini kita akan usahakan untuk bisa selesaikan data itu. Supaya sudah bersih dan data kita. Nanti di 2026 lagi data baru ini yang kita terima. Jadi itu yang data baru ini menjadi bahan untuk dimutakhirkan lagi Bu ya di triwulan keempat. Jadi sebelum tahapan, ini mungkin ada 2 tahun ya, tahapan kan mungkin di
Ya, kemungkinan 2027 ya. 2027 Kita pertengahan akan bisa jadi kerja sudah terus di PDPB ini. Jadi PDPB nanti 2026 beda lagi. Iya. Kita misalnya ini kan kita sudah store data. Iya. Di data turun lagi, itu lagi yang kita kerja. Jadi itu. Mutakhirkan Jadi ya. informasinya juga mungkin karena kemarin kita ikut Zoom. Iya. Jadi di awal Desember itu sudah pleno PDPB Untuk triwulan terakhir. Tetapi ke-4 data ini kan range waktunya sampai 31 Desember. Iya. Tapi kenapa kita awal di pleno? Karena kita tahu bersama Desember itu banyak kegiatan-kegiatan. Jadi iya, jadi mungkin pleno di RI di pusat itu batasnya di 15. Makanya kita digenjot untuk di awal. Misalnya di minggu pertama, nanti di provinsi minggu kedua, dan minggu kedua akhir itu di RI. Jadi itu. Jadi kurang lebih mungkin hanya sekitar 2 bulan barangkali ya? Iya, sekitar itu. Oke. Jadi ada perubahan data lagi nanti di 2026, beda lagi. Gitu. Beda lagi Bu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Ya, Ibu, sama-sama. kita sudah sampai di sesi di penghujung acara podcastnya kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya bersama-sama kami di tim Baku Humas KPU Kabupaten Banggai Laut. Insya Allah semoga kita semua diberikan nikmat kesehatan dan tentunya semangat untuk terus menjalankan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara pemilu. Oke, terima kasih sekali lagi sudah diundang di podcast Banggai Laut. Semoga ini makin berkembang. Amin ya rabbal alamin. Dan dikenal oleh masyarakat, khususnya Banggai Laut. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Nah, teman pemilih, demikian tadi obrolan kita seputar tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Semoga informasi yang diberikan menambah wawasan kita tentang bagaimana pentingnya menjaga data pemilih yang akurat, mutakhir, dan terpercaya. Ingat, suatu suara sangat berarti, namun itu kita bisa gunakan jika kita terdaftar sebagai pemilih yang sah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Kabupaten Banggai Laut. KPU Banggai Laut melayani pemilih, menjaga hak demokrasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.